Sore itu, Ayu berlari tergopoh-gopoh ke arahku yang sedang duduk di bawah salah satu pohon karet. Aku baru saja selesai membereskan peralatan yang baru saja digunakan para pekerja penyadap karet. Bu, ada orang meninggal di sungai belakang. Ucap Ayu sambil tersengal-sengal. Meninggal? Siapa yang meninggal, yuk? Tanyaku penasaran. Katanya penduduk kampung hulu sungai, Bu. Tenggelam dan hanyut. Sampai akhirnya jenazahnya ditemukan di sungai belakang rumah kita. Panjang lebar, Ayu menjelaskan. Lalu kami pun bergegas, berjalan menuju bagian sungai yang dimaksud oleh Ayu. Setelah melewati pepohonan bambu yang cukup luas, akhirnya kami sampai di tujuan. Ternyata benar, 3 orang sudah terlihat berdiri di pinggir sungai, mengelilingi satu jenazah yang pada saat itu belum tertutup oleh apapun, tergeletak begitu saja di atas bebatuan. Jenazah laki-laki muda, berumur sekitar 20 tahunan, rambut hitam agak gondrong tidak beraturan, mengenakan kaos tanpa lengan berwarna biru muda, bercelana pendek berwarna hitam. Yang meninggal pemuda mana, Pak? Aku mengajukan pertanyaan mengenai jati diri jenazah yang terbaring di hadapan kami. Pemuda dari kampung di hulu sungai. Dia tenggelam kemarin sore sewaktu mencoba menyeberangi sungai. Sepertinya dia tidak bisa berenang, kemudian tenggelam. Sejak kemarin sore kami mencarinya, berjalan mengikuti aliran sungai, hingga akhirnya kami menemukannya di sini. Bapak itu menjelaskan semuanya. Mereka bertiga hanya diam berdiri dan sesekali memandangi jenazah yang ada di depannya. Ayu, coba kamu ambil kain atau selimut di rumah untuk menutupi jenazahnya. Ayu langsung berlari kecil pulang ke rumah. Sementara itu, aku bersama bapak-bapak itu tetap berdiri, mengelilingi jenazah yang sudah tampak pucat memutih itu. Terus nanti jenazahnya akan langsung dibawa pulang kan, Pak? Tanyaku memastikan. Iya, kami akan langsung membawanya pulang. Keluarganya sudah menunggu di rumah. Salah satu bapak yang ada di situ menjawab. Kalau memang jenazah ini sudah dari kemarin sore hanyut terbawa arus, berarti sudah 24 jam terendam air. Pantas saja tubuhnya sudah sangat pucat. Kalau boleh jujur, aku adalah orang yang paling tidak bisa melihat jenazah. Apalagi jenazah yang wajahnya sangat terlihat jelas seperti peristiwa kali ini. Setelahnya, wajah sang jenazah akan menempel dalam pikiranku dalam waktu yang cukup lama. Tidak berapa lama, Ayu datang dengan membawa kain batik di tangan. Dia menyerahkannya kepada salah satu bapak yang ada di situ. Kemudian dengan cekatan, mereka langsung membungkus jenazahnya. Kami akan langsung membawanya pulang, Bu. Terima kasih atas bantuannya. Salah seorang dari mereka berpamitan. Iya, Pak. Hati-hati di jalan. Aku memperhatikan mereka yang langsung membopong jenazah dan berjalan meninggalkan aku dan Ayu yang masih tetap berdiri di pinggir sungai. Mereka lebih memilih berjalan melalui jalan setapak yang berada di pinggir sungai daripada harus berjalan melewati rumah kami dan melalui perkebunan karet. Hari sudah mulai gelap ketika lama-kelamaan mereka mulai menghilang dari pandangan, tertutup oleh rindangnya hutan yang berada di sisi sungai. Ayo kita pulang yuk. Aku mengajak Ayu untuk kembali ke rumah. Malam pun tiba. Kami membahas penemuan mayat korban hanyut tadi yang berasal dari kampung di hulu sungai. Bu Hera perhatiin gak sih tadi kalau bapak-bapak yang membawa jenazah itu semuanya berwajah pucat? Tampaknya mereka sangat kelelahan. Kasihan aku melihatnya. Omongan Ayu membuat pikiranku terbang kembali ke waktu sore tadi,
ketika kami kumpul dengan bapak-bapak yang Ayu maksud. Ternyata iya, setelah diingat-ingat lagi, aku baru sadar kalau ternyata mereka semua terlihat pucat. Mungkin benar kata Ayu, mungkin akibat dari kelelahan setelah berjalan sehari semalam menyusuri sungai. Iya, mungkin mereka kelelahan. Jam dinding berbentuk bulat yang menempel di tembok sebelah kanan ruang tengah sudah menunjukkan pukul 10 malam lewat sedikit. 2 gelas kopi di atas meja sudah tinggal menyisakan bubuk hitam di dasarnya. Bahan perbincangan kami pun sudah mulai sedikit. Hanya radio di atas meja yang masih setia mengisi keheningan malam di dalam rumah, di tengah hutan, dan perkebunan karet itu. Saat itu stasiun radio kegemaran kami sedang menyiarkan siaran berita daerah. Siaran yang mengabarkan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada daerah tingkat provinsi yang kami tinggali. Hingga pada akhirnya, radio memberitakan hal yang menarik perhatian kami. Penyiar memberitakan kabar duka, menceritakan kalau telah terjadi peristiwa yang cukup mengenaskan. Ada 4 orang laki-laki yang meninggal tenggelam di salah satu sungai, dan jasadnya hanyut terbawa arus. Ketika sang penyiar menyebutkan nama sungainya, ternyata sungai yang dimaksud adalah sungai yang mengalir di belakang rumah kami. Aku dan Ayu semakin mendekatkan telinga ke radio, merubah posisi duduk agar dapat mendengarkan dengan lebih seksama. Sepertinya ini berita tentang jenazah yang tadi sore, Bu. Ayu menegaskan. Penyiar juga bilang kalau ternyata keempat jenazahnya sudah ditemukan pada pagi hari tadi. Ditemukan di anak sungai yang melintas di salah satu desa yang ada di hilir. Yang cukup mengherankan, ternyata desa yang dimaksud oleh penyiar adalah desa yang letaknya lebih jauh ke hilir sungai. Lebih jauh dari anak sungai yang mengalir di belakang rumah kami. Jadi, jika berpatokan dengan berita di radio, keempat jenazah yang hanyut ditemukan bukan di sungai belakang rumah, tetapi masih jauh ke hilir. Lalu, bapak-bapak yang kami temui tadi sore itu siapa? Apakah peristiwanya berbeda dengan yang ada di radio? Atau sama? Atau... entahlah, saat itu kami tidak tahu dan sedikit tidak mau tahu. Bu, saya ke kamar mandi dulu ya. Sudah jam 11 malam ketika Ayu pamit untuk ke belakang. Aku masih tetap duduk di ruang tengah, sambil terus mendengarkan siaran radio. Volumenya sudah tidak terlalu keras, tetapi masih dapat terdengar. Sementara keadaan di luar rumah sangat sepi. Gerimis terdengar mulai turun. Tetesan airnya berdetik jatuh di atap rumah, membuat udara menjadi semakin dingin menusuk tulang. Tapi tiba-tiba, samar-samar aku mendengar sesuatu. Terdengar seperti ketukan pintu depan rumah. Aku langsung mematikan radio dan mencoba lebih meyakinkan pendengaran lagi. Kalau yang terdengar memang benar-benar suara ketukan pintu. Ternyata benar, ketukan itu terdengar lagi. Kali ini membuatku yakin kalau itu memang suara ketukan pintu. Aku berdiri, kemudian berjalan mendekat ke pintu. Siapa ya? Tidak ada jawaban dari luar. Pintu diketuk dari luar sekali lagi. Karena tidak ada jawaban, aku mendekat ke jendela yang berada di samping pintu, meraih tirainya dan menggesernya sedikit. Melalui celah tirai jendela, aku mengintip keluar, mencari tahu siapakah gerangan yang mengetuk pintu.
Setelah celah sudah terbuka cukup besar, aku akhirnya melihat sesuatu. Walaupun keadaan di luar terbilang sangat gelap, aku masih dapat melihat kalau ada 2 orang yang sedang berdiri di depan pintu. Aku dapat mengenali orang yang berdiri di depan. Ternyata itu adalah bapak yang aku temui tadi sore di sungai belakang. Bapak yang paling banyak bicara. Aku mengenali wajahnya. Sementara aku tidak mengenali orang yang berdiri di belakangnya, karena posisinya tidak berada dalam sorotan cahaya yang bersumber dari dalam rumah. Hanya terlihat siluetnya saja. Mengetahui akan hal itu, aku langsung membuka pintu dan menyapa mereka. Oh, Bapak, saya kira siapa datang malam-malam seperti ini? Aku menyapa dengan cukup ramah, namun mereka hanya diam, tanpa bicara sedikit pun. Mari masuk, Pak. Gerimis di luar. Kita ngobrol di dalam saja. Mereka tetap diam, namun bapak yang berdiri paling depan mulai sedikit tersenyum. Terima kasih, Bu. Kami hanya datang dengan maksud mengembalikan ini. Akhirnya, bapak itu berbicara juga, sambil tangannya menyodorkan sesuatu. Tangannya ternyata memegang kain batik yang sudah terlipat rapi. Beberapa detik kemudian, aku tersadar. Ternyata kain batik itu adalah kain yang mereka gunakan untuk membungkus jenazah yang ditemukan di sungai tadi sore. Kain yang dibawa dan diserahkan oleh Ayu. Oh iya, Pak. Kan bisa besok kalau memang mau mengembalikannya. Tidak perlu malam-malam seperti ini, ucapku kepada bapak itu. Sang bapak hanya tersenyum kecil. Beberapa saat kemudian, aku baru tertarik untuk memperhatikan orang yang satu lagi, yang berdiri agak di belakang. Setelah pintu rumah terbuka lebar, barulah terlihat jelas penampilannya. Seorang pemuda yang masih berumur sekitar 20 tahun, rambut hitam pekat agak gondrong, mengenakan kaos tanpa lengan berwarna biru muda, dan bercelana pendek warna hitam. Awalnya dia selalu dalam posisi agak menunduk. Karena itulah, aku masih belum bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tetapi mungkin karena tahu kalau aku memperhatikan, perlahan dia mulai mengangkat wajahnya. Saat itulah aku tersadar, ketika wajah pucatnya sudah terlihat jelas. Badanku lemas, jantung langsung berdetak tidak beraturan. Bulu kuduk berdiri semua. Ternyata dia adalah jenazah yang kulihat tergeletak di pinggir sungai tadi sore. Aku sangat hafal dengan wajahnya. Terima kasih, Bu. Ucap pemuda itu pelan. Suaranya nyaris tidak terdengar. Aku tidak menjawab apapun. Hanya berdiri diam, memperhatikan keduanya dalam ketakutan. Aku baru sadar kalau ternyata bapak yang berdiri di depan wajahnya sangat pucat, seperti orang yang sudah meninggal. Lalu secara perlahan, mereka membalikan badan dan berjalan menuju pohon-pohon karet di depan rumah. Ngobrol sama siapa, Bu? Memang ada tamu? Suara Ayu membuatku terkejut dan segera tersadar. Kemudian langsung menutup pintu dan menguncinya. Tidak ada siapa-siapa, yuk. Ayo tidur. Itu kain apa di tangan Ibu? Ayu bertanya setelah melihat kain yang ada di tanganku. Besok saja ceritanya yuk. Aku meletakkan kain batik itu di atas meja. Setelahnya, kami langsung masuk ke dalam kamar. Ada apa sih, Bu? Di dalam kamar, Ayu tetap saja penasaran. Terus memaksaku untuk menceritakan apa yang terjadi ketika dia sedang di kamar mandi. Besok saja yuk. Aku bersikukuh, tidak mau untuk menceritakan apapun. Sementara itu, suasana mulai terasa sangat mencekam. Gerimis hujan masih turun terdengar,
Tapi selain itu, sama sekali tidak ada suara. Hanya sesekali terdengar dahan pohon-pohon karet bersinggungan satu sama lain karena tertiup angin. Jam sudah hampir menunjukkan pukul 1 tengah malam. Sementara kami masih terhanyut dalam lamunan masing-masing. Masih terjaga sambil terus berharap rasa kantuk akan segera datang. Tadi ketika kamu di kamar mandi, ada 2 orang yang datang yuk. Akhirnya aku memutuskan untuk menceritakan kejadian yang baru saja aku alami. Mereka datang untuk mengembalikan kain yang kamu ambil dari rumah tadi. Kain batik untuk menyelimuti jenazah. Oh, Bapak yang mana yang datang, Bu? Kenapa malam-malam begini datangnya? Ayu terus mencecarku dengan pertanyaan. Aku cukup lama terdiam. Bingung untuk menjawabnya. Karena aku yakin kalau salah satu dari 2 orang itu adalah jenazah yang kami lihat tergeletak di pinggir sungai. Yang satu adalah Bapak yang paling sering bicara. Jawabku pendek. Lalu yang satu lagi, Bu? Ayu terus mengejarku dengan pertanyaan. Tapi belum sempat aku mulai berbicara. Tiba-tiba terdengar ada suara dari ruang tengah. Radio di ruang tengah hidup dengan sendirinya, menyiarkan siaran berita daerah. Kami hanya terdiam dan berpandangan ketika mendengar radio menyiarkan berita yang sudah kami dengar sebelumnya, yaitu berita tentang meninggalnya 4 warga yang tenggelam di sungai. Biar saya yang matikan radio itu, Bu. Sekalian saya mau matikan lampu petromak juga. Ayu terlihat ingin memaksa dirinya untuk mematikan radio, meski dalam ketakutan. Iya sudah yuk, jangan lupa cek pintu depan, takut belum terkunci. Iya Bu. Lalu Ayu berdiri dan berjalan menuju pintu. Dia membuka pintu pelan-pelan, seperti ada perang batin di pikirannya. Saat pintu baru terbuka setengah, tiba-tiba Ayu terdiam dan menghentikan gerakan tangannya. Dia terus diam, sambil memandang keluar kamar, memandang ke ruang tengah. Pandanganku terhalang pintu dan badan Ayu. Aku tidak bisa melihat apa yang sedang Ayu lihat. Ada apa, Yu? Ayu tidak menjawab, hanya diam dan terus berdiri memandangi ruang tengah. Kemudian, dia menutup pintu secara perlahan. Setelah itu, kami duduk bersebelahan, menghadap ke pintu kamar, bersandar pada tembok yang berjendela. Ada apa, Yuk? Kembali aku keluarkan pertanyaan yang sama. Wajah Ayu pucat pasi, badannya gemetar. Dia sangat ketakutan. Ada mayat berbaring di ruang tengah, Bu. Ayu menjawab dengan suara yang nyaris berbisik. Suaranya bergetar layaknya orang yang sangat ketakutan. Aku terdiam mendengarnya, tanpa berani melanjutkan dengan pertanyaan yang lain. Kami tetap dalam posisi bersandar di tembok, tidak melepaskan pandangan sedikit pun dari pintu kamar. Jantungku berdegup kencang, nafas bergetar tak beraturan. Ketika tiba-tiba, pintu kamar mulai bergeser terbuka. Ada yang mendorongnya dari luar. Suara engsel pintu yang bergeser itu terdengar pelan namun jelas. Sedikit demi sedikit, situasi di ruang tengah mulai terlihat. Situasi yang akan sangat jelas terlihat karena lampu petromak yang masih dalam keadaan menyala. Sementara itu, suara siaran radio tetap terdengar, mengiringi peristiwa yang sangat mengerikan itu. Akhirnya, kami dapat melihat semuanya, melihat ke ruang tengah, ketika pintu sudah benar-benar dalam keadaan terbuka.
Ada sosok yang berdiri menghadap ke dalam kamar. Laki-laki bercelana pendek. Hanya wajah pucatnya saja yang terlihat. Hampir seluruh tubuhnya tertutup oleh kain batik. Kain yang sama yang digunakan untuk menutup jenazah pada sore sebelumnya. Benar, itu kain yang sama. Karena yang berdiri pun adalah orang yang sama. Yang berdiri depan pintu adalah orang meninggal yang terbaring di pinggir sungai. Mayat itu sekarang berdiri di depan pintu dengan badan berbalut kain. Sementara di belakangnya duduk 3 sosok yang juga berwajah pucat seperti mayat. Aku mengenalinya. Mereka adalah bapak-bapak yang menggendong jenazah sore tadi. Mereka duduk di kursi panjang yang posisinya juga menghadap ke dalam kamar. Badan kami gemetar. Tak bisa berteriak, apalagi melangkahkan kaki untuk melarikan diri. Perlahan, sosok yang berdiri berbalut kain dengan langkah guntainya berjalan maju masuk ke dalam kamar. Dengan wajah pucat dan lingkar mata yang hitam, dia tersenyum. Senyum yang sangat menyeramkan. Jarak kami hanya tinggal beberapa meter ketika bau anyir mulai tercium. Bau anyir yang membuat badanku seperti terbius. Kepalaku pusing, seperti berputar-putar. Setelah itu, aku tidak ingat apa-apa lagi.